Cemara Sewu itu dulu pengelola bersama pemancing itu mau mengadakan event lomba mancing yang itu tingkatannya besar lah, bisa dikatakan luar provinsi juga itu diikut sertakan. Karena kita melihat banyaknya pohon cemara di sini, tapi Cemara Sewu itu juga menjadi salah satu strategi kita untuk menarik wisatawan. Pastikan mereka itu penasaran, apa iya sih cemaranya ada 1000, dan kita pun juga sempat menanam kembali cemara itu sejumlah 2000 malah. Dari nol itu kita betul-betul memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat lokal. Saya pas itu menjabat sebagai Ketua Karang Taruna dan menggerakkan, tapi saya menggerakkan belum Karang Taruna secara full dulu, baru Karang Taruna Dukuh kita bergerak, kita kerja bakti, bongkar, dulu masih sepi sekali mas. Ini bisa dilihat pavingisasi ini juga merupakan salah satu anggaran dari desa melalui jalur aspirasi, kemudian ada penerangan jalan di sana dan sebagainya. Alhamdulillah pengelola dan pihak desa itu bersama bisa berkembang seperti saat ini. Jadi intinya kita betul-betul tidak hanya meningkatkan potensi yang ada di sini saja, masyarakat luar pun merasa terbantu dengan adanya Pantai Cemara Sewu ini. Terbukti jumlah pedagang di sini itu tidak hanya dari masyarakat lokal saja. Awal merintis tahun 2016, dari sedikit-sedikit lah, terus berkembang nyampe sekarang. Sekitar 1 jam kurang lebih, dari awal sampai masak udah di packing 1,5 jam lah udah jadi packingan. Kalau saya sendiri paling-paling ya daerah Kebumen sama Jogja. Kalau awalnya itu memang dari istilahnya kita lagi kerja di pesisir, khususnya di Tambak Gudang, kita menemukan yaitu sejenis topi, tapi itu istilahnya dari bahan bakunya kok dari daun kelapa gitu. Jadi kita punya inisiatif, kita ambil, terus kita buka anyamannya, kemudian kita pasang kembali. Itu pun istilahnya nggak bisa satu kali kita rangkai itu kembali semula gitu. Kalau dijual sih masih lingkar ya paling luar desa lah, lingkup luar desa itu. Kalau biasanya itu musim-musim hari HUT RI, itu misalkan ada acara karnaval, ibu-ibu itu banyak yang pesen dari 1 regu sampai 2 regu gitu. Kalau dari awal 1 sampai 2 jam, tapi kesini
ya alhamdulillah udah berangsur ya mungkin hafal lah ya. Kalau sekarang alhamdulillah 1 jam minimal itu udah dua topik. Kalau dulu awalnya kita jual di pantai, memang awalnya kita buat di pantai itu pas itu musim lebaran ya, kita buat ya sekitar 50 topik lah itu. Alhamdulillah kurun waktu 1 minggu itu bisa habis terjual. Kalau dulu 1 topik itu sekitar 15.000 kalau per 1. Beda kalau misalkan sekali pesen misalkan 20, kita harganya 10.000 1 topik gitu. Kalau saya mulai bisnis sapi itu masih sejak saya masih sama orang tua belajar melihara sapi. Tapi saya keluarga dari tahun 91. Karena kalau waktu ada penyuluhan dari dinas peternakan, katanya kalau melihara sapi metal itu sapinya kurang asing, jadi jangan dikembangkan, jadi yang dikembangkan sapi PO saja. Jadi kalau ada penyuluhan selalu bilang sapi PO Kebumen, jos, bilangnya begitu. Kebetulan tahun 2017 awal nanam ya, karena saya tahu bahwa ke depan kita akan repot dengan tenaga kerja, repot dengan akan penanaman karena sudah tiap kali tanam semuanya serba sulit. Kalau tanaman keling kan otomatis sekali nanam tinggal perawat. Kalau tanaman yang lain kan setiap musim nanam, beli bibit tuh nanam lagi, kayak tanaman jenis-jenis padi dan jagung itu ya, seperti itu. Ini ada jagung manis, ada melon, ada ketela, rambat. Semuanya bukan tanaman tahunan lah. Terus ini semua aja tak bikin tanaman tahunan. Kalau bibit yang masih seperti itu 80.000, masih di bawah 100. Kalau bibit kondisional lah. Kalau yang harganya sudah 1 juta berarti sudah membawa buah. Kalau harga 500 berarti 100 hari lagi sudah bisa diproses untuk pembuahan. Di samping itu juga ada pendampingan dari sini sampai menjadi ahli. Sebenarnya setiap tahun cuman bisa diprogram. Jadi kapan kita mau panen, katakan kita kalau mau panen hari raya,
berarti 6 bulan sebelumnya kita sudah memproses. Jadi tergantung, memang bibit kelengkeng ini bisa berbuah dengan perlakuan bahasa menterinya pembosteran ya.